Dokter forensik itu sejauh mana kita disiapkan untuk laporan dokter forensik, karena keterangan yang mengatakan bahwa ada sperma dalam waktu 13 hari itu hampir mustahil tidak ada. Apakah pengakuan adanya sperma itu merupakan pesanan? Ya kan, karena itu. Ini pertanyaan saya buat dokter forensik ini. Apakah pada jenazah dalam kondisi yang sudah membusuk masih memungkinkan ditemukannya sperma? Dan sudah dimandikan? Sudah dimandikan. Sudah dibersihkan? Sudah dibersihkan. Ya mungkin tidak bersih. Iya, mau bersih mau nggak bersih. Ya. Tapi pertanyaan saya buat dokter forensik, apakah dalam situasi jenazah seperti itu masih dimungkinkan ditemukannya sperma? Ya. Karena informasi yang saya peroleh apa dari ahlinya, iya, bahwa itu mustahil ditemukan sperma dalam jenazah yang sudah membusuk. Gitu loh. Karena dalam keadaan hidup saja itu maksimal hanya bisa ditemukan 3 hari. Dalam keadaan orang hidup. Iya. Buktikan bahwa ini pidana. Hanya keterangan saksi Aep yang menurut saya ini sangat-sangat bohong. Keberadaan terkini Aep, sang saksi kunci polisi, sudah dibocorkan ayahnya pada Saya tunggu kamu, Aep. Kang Deddy Mulyadi, saya mau menginformasikan tentang keberadaan Aep. Saat ini dia berada di rumah sakit di unit gawat darurat. Informasi yang saya terima, Aep mengalami gejala kepala pusing, perut mual, dan susah buang air besar. Hasil diagnosis dokter, Aep mengalami penyakit pada otak kepalanya, yaitu bisul stadium 4. Penyakit tersebut baru-baru saja terjadi setelah melihat hasil podcast Kang Deddy bersama Dede yang membongkar kebohongan Aep. Demikian informasi ini saya sampaikan untuk tidak disebarluaskan. Terima kasih. Kembali lagi di Iyo Channel. Sekalipun harimau nggak pernah ngasih anaknya minuman air kencing, bos. Itu binatang loh. Itu polisi binatang atau manusia? Kalau manusia, kenapa dia kasih manusia lain minuman air kencing? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Lu mau binatang apapun, nggak ada binatang yang ngasih anaknya atau ngasih binatang lain minum air kencing. Nggak ada. Anjing sekalipun nggak pernah ngasih anjing lain untuk minum air kencingnya dia. Hanya manusia. Dan manusianya itu manusia tertentu, yaitu polisi. Harusnya tuh penyelidikan itu dilakukan berdasarkan pendekatan saintifik, harusnya. Tapi mereka tidak. Ya, dilakukan dengan apa? Nih, dengan begini sama polisi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini pengakuan Sakatata loh di media loh. Bahkan ya, Anda tahu yang namanya Uya di TV dia bilang itu polisi bejat, polisi bangsat kata dia. Aep dan Dede dilaporkan ke Bareskrim. Hakan sia ajignya sok lapor-laporkeun lah. Wah kabeh tuman jelema-jelema kitu mah supaya kabuka lamun jadi saksina dibayar saha anu mayarna. Tangkurak mah hakan sia tah hakan sia Aep cungur mah. Sampai dah lah tuh Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni membantah keterangan saksi kunci Dede yang menyebut keterangannya saat di BAP diarahkan oleh Rudiana. Pitra mengatakan keterangan Dede tidak benar dan fitnah. Keterangan yang disampaikan oleh Dede terhadap klien kami, Bapak Ibtu Rudiana,
adalah hoax dan tidak benar, dan kami pastikan keterangan yang disampaikan saudara Dede ini yang menyatakan ia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan tidak benar, itu adalah keterangan yang tidak benar dan fitnah terhadap diri Bapak Ibtu Rudiana. Kita semua bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Jangan kita mendahului proses penyidikan. Tuduhan baru-baru ini dari Dede kepada Rudiana sangat vital terhadap kasus keseluruhan. Oke? Kalau itu benar, berarti Anda tahu jawabannya. Maka Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris, segera buat laporan polisi kalau Anda merasa tuduhan tersebut tidak benar. Jaga kehormatan seragam yang kau pakai. Jaga kehormatan institusimu. Inilah saatnya Anda harus bersuara. You kan polisi. Kamu kan polisi. Kamu sudah dituduh tuduhan yang sangat kejam, ya. Dia tuh sudah viral di mana-mana, oke? Pak Rudiana, kita tunggu apa tindakan kamu kalau benar kamu seorang abdi negara. CCTV insya Allah ada, ya. CCTV itu insya Allah ada. Insya Allah ada. Asalkan nih, Bapak Listio Sigit tidak melindungi seseorang. Bisa. Walaupun di-delete sebagian, ya, bisa. Masih bisa itu diinin kembali. Masih bisa. Asalkan Bapak Listio Sigit, ya, tidak pelin-pelan. Harus transparan. Kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas menemukan satu pihak yang akan dilaporkan kembali untuk peninjauan kembali atau PK. Pihak tersebut adalah dokter forensik yang menangani kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Menurut Farhad Abbas, hasil dari penilaian forensik terhadap kasus Vina Cirebon dianggap tidak masuk akal. Hal itu disebabkan karena adanya penemuan sperma setelah 13 hari kejadian oleh tim forensik. Sedangkan menurut Farhad, dalam kasus Vina Cirebon ini dari awal dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Kemudian Farhad mengatakan sebelum mayat dikuburkan, pastinya ada pemandian jenazah yang akan membersihkan jasad tersebut. Sebelum dikuburkan ada pencucian mayat bagi muslim kan dibersihkan. Kok bisa bertahan selama itu? Setelah konsultasi dengan ahli forensik lain itu sangat mustahil. Ucap Farhad dilansir dari YouTube TV One. Kejanggalan lainnya terhadap penilaian dari forensik yang menemukan sperma itu pun adalah tidak adanya pemeriksaan DNA. Farhad Abbas pun menyoroti kejanggalan luka pada korban dan kerusakan motor yang semua berada di sebelah kanan. Jadi kalau pembunuhan milihnya sebelah kanan saja, logikanya nggak nyambung, itu tambah Farhad. Apalagi ketika persidangan majelis hakim tidak memperhatikan hal tersebut. Pihaknya akan menggali dalam sidang PK nanti soal penetapan 7 terpidana dan Sakatatal yang dipidanakan. Terlebih adanya pencabutan berita acara keterangan kesaksian di pengadilan dari Liga Akbar. Kemudian Farhad Abbas akan ke Bandung meminta salinan resmi putusan Peggy Setiawan yang sempat dikatakan pelaku utama kasus Vina Cirebon.